Selamat sore semuanya. Shalom. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan boleh memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita boleh mengikuti ibadah KKR pada sore hari ini. Untuk mengawali ibadah kita pada sore hari ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Tuhan satukan kita sebagai keluarga Allah untuk memuliakannya. Pujian, satukanlah hati kami. Untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dalam satu kasih bergandengan tangan dan satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Satu kasih bergandengan tangan
keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Kita semua bersaudara di dalam Tuhan, dan saat ini kita berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebab itu mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan pujian bertemu dalam kasih-Nya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan sambil bertepuk tangan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Yesus cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Doa pembukaan yang dipimpin oleh Pendeta Bu Hana. Persilahkan. Mari kita masuk dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, Kau sudah siapkan kepada kami cuaca yang indah, sehingga Engkau boleh menghantar kami untuk kami boleh datang ke rumah-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada saat ini, di mana Engkau sudah membawa orang-orang yang kami kasihi untuk boleh ikut di dalam acara ini. Kami ingin letakkan Tuhan jam acara ini dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya Tuhan Kau berkati setiap kami yang sudah Engkau hantar, dan Engkau berkati supaya kami mendapatkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Kami ingin letakkan hamba-Mu Bapak Pendeta Umar. Kiranya Tuhan Kau berkati, Kau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh Engkau jaga senantiasa di dalam kehidupan kami, bahwa kami boleh berada di jalan dalam yang benar. Kami letakkan setiap acara kami, baik itu tim musik, baik itu pembicara, baik itu kami sendiri. Kiranya Tuhan Kau berkati. Kami letakkan semuanya itu hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Kami yakin Tuhan, Engkau akan hadir, Engkau akan berkati setiap kami. Kami letakkan acara kami ini dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri, dengarkanlah sabda pembukaan di awal ibadah KKR pada saat ini yang terambil dari surat Filipi, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua, yang berbunyi demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih,
satu jiwa, satu tujuan. Untuk menanggapi sabda pembukaan di awal ibadah kita, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau boleh memberikan kesempatan kepada kami, sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama untuk mengikuti ibadah KKR pada saat ini Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan tolong sehingga dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami juga dapat mengerti. Terima kasih Tuhan untuk jam pemberitaan firman-Mu. Kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, serta yang mengajarkan kita berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Diberikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli
yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kepada hambanya dipersilahkan. Bismillahi wal ibni wal rohul hudusi al ilah wahid. Shalom alaihim. Haleluya. Kurang serem Pak. Ya, ini supaya tahu artinya. Kalau tidak tahu artinya nanti dikiranya ini penistaan. Ya, artinya begini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Maha Tinggi, damai sejahtera turun atas kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Maka kita semua sepakat menjawabnya, amin. Begitu ya, ulang. Bismillahi wal ibni wal rohul hudusi al ilah wahid. Shalom alaihim. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Kalau kita hari ini diberikan sukacita, damai sejahtera, memuji Tuhan, semua karena kebaikan dan kemurahannya. Itu yang patut kita syukuri. Bahwa jika ada hari ini yang menyebut kebutuhan primer itu sandang, pangan, papan, perlu ditambah lagi satu, yaitu kesehatan. Kesehatan sekarang sudah menjadi kebutuhan primer. Apa gunanya punya sandang yang bagus, punya pangan yang banyak, punya papan yang bagus dan nyaman, tapi kesehatannya tidak. Ini juga sangat-sangat tidak menyenangkan. Maka kebutuhan primer sekarang ini dalam diskusi ekonomi perlu ditambah lagi. Satu disebut kesehatan. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sungguh bersyukur jika kita bisa bertemu hari ini. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari kita bersama-sama di dalam ucapan syukur untuk mendasari di dalam kita membangun iman kita di dalam Tuhan. Kita membaca dan membuka firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 1 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Demikian kebenaran firman Tuhan. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sungguh kita mengucap syukur hari ini. Jika tadi pujian yang kita naikkan bersama, kita sepakat memuji Tuhan berkata, bertemu di dalam kasih-Nya. Untuk apa kita bertemu? Di dalam kasih-Nya, yaitu kasih yang kita tahu, kita imani, kita percayai dari Tuhan. Yang mempertemukan kita hari ini ada di sini adalah semua karena kasih Tuhan. Maka tanpa kasih Tuhan, kita tidak memiliki satu titik poin untuk apa kita bertemu. Bisa saja bertemu, banyak orang bertemu dalam satu titik dengan kepentingan yang berbeda-beda. Arisan misalkan, itu karena aku harus kalau dalam bahasa Jawanya metok hari ini. Sampai bagaimana bertengkarnya perkara arisan, berkumpul tapi ujung-ujungnya juga tidak menyatukan. Tapi kita sepakat tadi kita nyanyi, bertemu di dalam kasih-Nya.
jika panitia di gereja Helios Surabaya ini membuat sebuah tema, hiduplah sebagai keluarga Allah. Dalam forum diskusi kami di antara tokoh-tokoh agama di Kabupaten Magetan, saya masuk di dalam kelompok yaitu FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Salah satu kiai yang cukup dekat dengan saya, yaitu Gustofa, itu pemimpin GP Ansor, masih muda. Dia berkata kepada saya, Romo pendeta. Ya sudah Romo ditambah lagi pendeta gitu. Dia nggak ngerti silsilah atau dudukannya, Romo itu sendiri, pendeta itu sendiri. Tapi beliau mengatakan, Romo pendeta. Wah, kurang enak Gus kalau saya disebut Romo pendeta, sebut aja Mas pendeta atau Bro pendeta gitu ya. Lebih enak kita, saya bilang begitu. Tiba-tiba dengan keseriusannya dia bertanya kepada saya, Bro pendeta, saya mau tanya, kenapa sih orang Kristen itu jika berdoa kepada Tuhannya menyebut dengan sebutan Bapa? Satu pertanyaan yang mungkin dasar bagi kita, tapi bagi orang yang ingin tahu banget bagaimana kita memahami untuk mengerti mengapa Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam penyebutan Allah yang maha tinggi, yang maha mulia, yang maha agung, yang maha besar. Justru kita mengecilkan dengan mengatakan Bapa kami yang di surga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, maka untuk menjelaskan sesuai dengan pemahaman, saya berkata begini Gus. Jika di saudara-saudara muslim ada istilahnya ukhuwah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, ukhuwah Basariyah. Di kekristenan juga kita membangun sebuah komunikasi itu dengan hubungan, yaitu kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berdasarkan hukum kasih yang diajarkan itu, Allah memperkenalkan kepada kita yang dikasihnya dengan sebutan Bapa. Ternyata sebutan Bapa itu adalah hubungan yang paling dekat, paling intim antara kedua belah pihak. Karena ada mantan istri, ada mantan suami, atau mantan mertua, ada. Tapi tidak ada mantan anak. Anak adalah anak, di mana hubungan antara bapa dengan anak yang disebut dengan hubungan yang paling intim. Maka iman kekristenan itu dibangun atas dasar relationship, bukan dibangun atas dasar transaksional. Saudara, kadang kita percaya, kita beriman, kita beribadah atas dasar transaksional. Aku melakukan ini supaya dapat ini. Aku melakukan itu supaya dapat apa. Ini yang menjadikan kita di dalam ibadah kita, ibadah yang sangat kosong, ibadah yang membuat kita capek karena mengejar reward alias transaksional. Maka Tuhan mengajar kita untuk membangun iman atas dasar relationship, atas dasar hubungan. Itulah sebabnya Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam doa itu adalah doa Bapa kami. Bapa sebuah hubungan. Maka Rasul Paulus di dalam nasihatnya kepada Timotius dan jemaat yang digembalakannya, baik jemaat-jemaat yang di Efesus, Rasul Paulus menekankan pentingnya membangun hubungan dalam satu persekutuan. Membangun hubungan yang benar di dalam kita beribadah, di dalam kita berafodah.
Karena dalam beravodah, membangun hubungan itu butuh keikhlasan, butuh ketulusan, dan butuh di dalam apa yang disebutkan hubungan imbal balik. Itu disebut dengan relationship. Oleh sebab itu, Rasul Paulus meninggalkan jejak iman untuk menasihatkan kepada jemaat, dikatakan, jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup. Maka ketika kita berkata hiduplah, ini sebuah kata perintah untuk kita memahami bagaimana kita bertindak dan beraktivitas. Arti kata hiduplah adalah di mana kita bertindak dan beraktivitas. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, kita dalam satu persekutuan di gereja ini, sudahkah kita mengenal satu dengan yang lain yang diikat dalam satu kasih? Atau ya sekedar kita duduk, kita memuji Tuhan, pulang bye-bye. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kami di keluarga setiap hari Sabtu itu bersama-sama membersihkan gereja. Anak saya yang empat-empatnya semua mengambil bagian. Yang 3 ini mengambil bagian. Kakak yang pertama mengurusi bagian musik, Iskia. Oseanya urusannya sound system. Marcel, anak saya yang cewek, itu sama mamanya nyapu dengan ngepel. Saya ngurusi semua yang belum beres. Tiba-tiba anak saya yang paling kecil tanya, "Pak, Ma, aku ini kok tidak digunakan?" katanya. Wih, saya kaget. Karena yang lain pegang sapu, pegang pel, ini semua bereskan sound system, yang Oseannya, yang Iskia bagian musik ditata semua, dikonekkan dengan proyektor. Ini anak saya yang paling kecil sepertinya enggak dapat peran apa-apa. Dia bertanya, "Saya kok enggak digunakan?" katanya. Saya bingung, kenapa artinya enggak digunakan? Mamanya bilang, "Oh ya, kalau gitu kamu ambil apa yang bisa kamu kerjakan." Dia ambil lap, untuk lap semua yang bisa dilap. Jadi sebuah pertanyaan yang membuat saya juga bertanya, oh ternyata di dalam sebuah hubungan keluarga, tahu peran masing-masing. Dan sungguh alangkah bahagianya jika peran yang diperuntukkan, yang dilakukannya itu satu dengan yang lain saling menghargai. Satu sama lain saling melengkapi, satu sama lain saling mengerti. Tidak semua harus jadi aser. Tidak semua dalam jemaat harus memainkan drum. Bayangkan 10-10-nya main drum. Jadi apa ibadah rasanya? Jadi ada kolaborasi. Masing-masing mengambil peran yang sesuai apa yang ada pada dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sebuah pertanyaan yang harus kita jawab malam ini. Untuk apa saya ada di sini? Jemaat perlu bertanya masing-masing. Untuk apa kita ada di gereja Eleos Surabaya ini? Ketika pertanyaan itu, mungkin kita bisa menjawab satu persatu berdasarkan firman Tuhan yang hari ini Rasul Paulus mengajarkan kepada kita. Jadi untuk memahami bagaimana dan untuk apa kita ada di sini, hadir dalam persekutuan, menjadi satu bagian dengan bagian yang lain. Di dalam firman Tuhan berkata, kamu adalah tubuh Kristus yang masing-masing mengambil peran sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan talentanya, untuk satu sama lain saling melengkapi sebagai tubuh Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, kita harus memahami dulu apa yang disebut keluarga. Keluarga itu apa? Maka kita akan tahu di dalam sebuah persekutuan disebutkan oleh Rasul Paulus, hiduplah sebagai keluarga Allah. Maka kita harus paham dulu apa itu keluarga. Keluarga di dalam bahasa Ibrani disebut dengan
bayit, atau dalam bahasa Yunaninya adalah patria. Memang ada satu bagian bahasa lagi yang menyebutkan disebut dengan oikos. Itu dalam kata keluarga atau rumah tangga itu disebut dengan oikos. Tetapi bahasa Ibrani di dalam keluarga Allah di sana disebutkan dengan kata bayit atau patria, yaitu unit sosial yang dibangun dalam kekerabatan, keakraban, dan keintiman. Jadi saya dan saudara di dalam satu persekutuan gereja itu disebut Bayit Elohim, atau sebuah komunitas kekerabatan berdasarkan satu dengan yang lain, diatur, dibangun dalam hubungan sosial yang baik. Bayit, maka makna bayit ini memiliki 3 arti penting yang kita masing-masing akan belajar. Yang pertama, bayit itu artinya tempat untuk berinteraksi, pusat mengembangkan aktivitas. Kemudian yang kedua, yaitu tempat untuk diterima dan dipulihkan dari tantangan kehidupan. Yang ketiga, tempat untuk kita mentransfer dan menerima nilai-nilai dan bertumbuh dalam potensi kehidupan. Jadi bayit itu sebuah persekutuan sosial yang diatur dalam kekerabatan, keintiman, dan kesehatian. Itu harus memiliki 3 arti penting, yaitu tempat untuk kita berinteraksi, tempat untuk kita diterima dan dipulihkan, tempat untuk kita mentransfer dan menerima. Nah, mari kita belajar hal yang pertama, Bapak Ibu, supaya kita paham apa yang dimaksud menjadi tempat untuk berinteraksi dan kita menjadi tempat pusat pengembangan aktivitas. Jadi Bayit Elohim atau keluarga Allah menjadi tempat di mana kita bisa mengembangkan aktivitas, akal budi, perhatian, kasih untuk bertumbuh dalam segala hal. Ini tertulis dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 15 sampai 16. Mari kita buka bersama. Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh ke dalam segala hal, ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Jadi Bayit Elohim di mana kita mendapatkan tempat untuk mengembangkan aktivitas. Jadi di dalam sebuah persekutuan gereja tidak ada kata pasif. Semua mengambil peran bertumbuh. Ya, saya bersyukur melihat perkembangannya anak-anak ya, sudah mendapatkan bagiannya masing-masing. Di gereja Elios Surabaya ini kita tahu, dan orang tua pasti mengenal bagaimana perkembangan anak-anak kita. Mulai dari sekolah minggu, kemudian remaja pemuda, mengambil bagian dalam pelayanan. Maka setiap apa yang mereka lakukan, mereka bertumbuh ke arah di mana tujuan utamanya adalah memuliakan Tuhan. Maka saya percaya bahwa anak-anak di dalam keluarga Allah harus mendapatkan pengembangan potensi diri. Di mana potensi diri mereka bisa mengembangkan aktivitas, akal budi, perhatian, kasih, dan bertumbuh. Ya. Tentunya ini tadi saya tidak melihat para majelis atau yang tua-tua untuk mengerjakan ini. Dari kemarin saya lihat anak-anak muda ya Pak, sudah mengambil bagian masing-masing. Ada yang IT, ada yang ini, ada yang itu, dan semuanya mereka bersuka cita. Maka tinggal kita mengarahkan
Untuk apa semua talenta yang engkau miliki? Maka ketika anak-anak terarah untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, di sanalah tujuan di dalam proses pengembangan diri berjalan dengan baik. Tapi kalau tujuannya untuk pamer skill, maka itu menjadi kegagalan bagi gereja. Kegagalan dalam persekutuan. Jika masing-masing hanya menunjukkan pamer skill. Oh, aku pintar menyanyi. Aku pintar main musik ini, main musik itu. Coba, kalau enggak aku yang tampil, rasanya sepi gereja. Saudara, hati-hati. Itu tanda-tanda kegagalan di dalam engkau memahami arti keluarga Allah. Maka setiap pribadi, anak-anak muda, kita semua para orang tua yang mengambil peran di dalam rumah Allah ini, maka engkau punya tujuan yang utama adalah apakah Tuhan dimuliakan? Apakah Tuhan disenangkan? Apakah Tuhan di sana yang diagungkan? Maka setiap apapun, Tuhan tidak pernah melihat besar, kecil, hebat dan tidaknya. Yang Tuhan lihat adalah hatimu. Disitulah makna yang pertama. Keluarga Allah, Bait Elohim, ada di mana tempat anak-anak bisa mengembangkan aktivitas, kasih dan semuanya akal budi untuk bertumbuh ke arah Dia di dalam Kristus Yesus Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, gereja atau keluarga Allah adalah tempat di mana kita diterima dan dipulihkan dari tantangan kehidupan ini. Ya, saya bersyukur punya keluarga yang mendidik, membesarkan saya. Ketika teman-teman di luar sana, saya menghadapi tantangan menjadi orang disabilitas, ya, karena kondisi saya menulis tangan kiri dan semua ejekan-ejekan di luar itu sangat mengerikan bagi pertumbuhan anak. Tetapi ketika saya pulang dari mana-mana, penyambutan yang pertama adalah ibu saya berkata, "Anak ganteng, pulang dari mana?" Rasanya semua tadi hinaan, semua tadi yang merendahkan, semua yang bikin kita down, menjadikan kita muncul kembali kuat. Jadi Bapak Ibu, perlu di dalam gereja satu sama lain berkata, "Wow, engkau hari ini, wah kelihatan gemuk sekali ya." Nah ini saudara, di kadang-kadang cewek-cewek, "Kok lama gak ketemu? Wah kamu tambah gemuk." Sekarang menjadi ketakutan tersendiri kalau cewek bukan gitu ya. Tapi sedikit dipujilah. "Wah kamu sekarang makin berbobot ya." Wah senang itu. Kalau saya ini makin berbobot gitu. Jadi gereja, keluarga Allah harusnya menjadi tempat kita diterima dalam kondisi apapun. Ya. Biasakan bagaimana satu dengan yang lain. Mungkin saat ini kita senyum atau tidak nggak nampak ya, karena pakai masker. Tapi mata itu tidak pernah bohong. Ya, senyum kehancuran itu kalau pakai masker itu nampak itu. Matanya nggak ada cahaya sinar itu nampak. Ya. Saya tadi makanya dengan Pak Kristus sering guyon itu. Ya. Kalau firman Tuhan berkata, "Jika saudaramu lapar, berilah ia makan. Jika saudaramu haus, berilah ia minum." Saya berkata, "Jika seterumu lapar, berilah ia makan." Ya. Jadi keakraban bercanda seperti ini membuat suasana di dalam ibadah, di dalam sukacita surga muncul. Bukan hanya sekedar formalitas, yuk duduk, pulang, bye-bye, kita tidak tahu. Paling tidak kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Sebagaimana Kristus menerima orang yang berdosa sekalipun. Ya. Orang yang buta, orang yang tertolak, orang yang najis pun Yesus tidak pernah tolak. Semua yang datang kepadanya
selalu mendapatkan sambutan dengan kehangatan. Maka gereja, keluarga Allah harusnya menjadi tempat yang hangat, sebagai tempat ternyaman dan teraman untuk kita berteduh dalam badai kehidupan. Jangan sungkan satu dengan yang lain membagikan pokok doa, ya kan? Jika kita memiliki pergumulan doa, kami di jemaat Gereja Elus Magetan itu dengan masa pandemi ini ada belajar banyak hal. Kita ada namanya grup WA. Tentunya di gereja ini juga ada grup WA ya Pak. Sharingkan beban doamu. Tidak ada mengejek. Pak Kris tiba-tiba sharingkan. Tolong, saya lagi harus mundar-mandir ke Ngawi dan Surabaya. Karena ada beban, yaitu pembangunan di gereja Elus Ngawi. Ini tentunya bukan perkara yang mudah. Dengan orang yang berbobot seperti Pak Kris ya kan. Harus kejar bus. Kenapa enggak naik mobil sendiri ya? Tentunya, kalau aku naik mobil sendiri ke Ngawi ini mundar-mandir kan sudah jadi semen berapa sak ini. Mungkin pemikiran beliau seperti itu. Aku naik kejar bus, nggak apa-apa sambil pengurusan body begitu kan? Saya lihat, waktu beliau sangat kesulitan turun dari bus di Mospati. Wah, ini orang nggak biasa naik bus bergelantungan, harus naik bus bergelantungan demi semen beberapa sak. Perhitungannya kan begitu. Jadi gereja harus menjadi tempat ternyaman dan teraman kita bisa menyampaikan keluh kesah dari yang lain. Jangan ketika temannya sampaikan pokok doa di grup WhatsApp, satunya membalas bolak-balik sambat. Kapan bisanya? Tahu ya sambat. Sambat itu orang yang jidatnya hitam itu sambat. Ya, harga semen naik, Pak Kris tepuk jidat, mati aku. Ya. Harga kuli atau bayar tukang naik, mati aku. Ini Pak Kris lama-lama hitam. Tapi ketika kita bisa share satu dengan yang lain, mungkin Pak Bambang, wah ini harga-harga semuanya naik, gimana ini, mati aku. Ya. Lama-lama jemaat ini selesai pandemi, hitam semua jidatnya Pak. Bukan terlalu banyak bersujud, tetapi dikeplaki terus tiap hari. Tapi ketika kita menjadi sebuah keluarga yang satu dengan yang lain saling men-share, saling mendukung, saling menguatkan. Ya, kalau saya menghadapi permasalahan, ibu saya merangkul, wis, ndak apa-apa. Itu sudah pemulihan minimal 60% dari down itu. Kata-kata ndak apa-apa. Saya diajar istri saya dari anak-anak itu mau berangkat sekolah, istri saya peluk satu pas satu. Dia bilang, ini kita kalau sudah mereka kuliah, kita sudah nggak bisa lagi peluk. Ini Pak Kris tinggal Kevin mau sampai peluk, udah gede begitu ya kan. Jadi biasakan ada tempat yang nyaman, tempat yang hangat dalam persekutuan gereja. Kita tidak lagi bisa tidak lagi kita terpisah, terkotak-kotak dengan status sosial, dengan status baju yang dipakai, dengan status apapun yang dipakainya. Tetapi kita menjadi satu keluarga, tempat ternyaman dan teraman. Maka kita pun ada sukacita di sana. Ada satu jemaat di tempat kami yang baru. Saya tanya, Om dari mana? Oh saya ini Pak, keliling. Gereja di Magetan ini sudah saya kelilingi semua. Sebenarnya saya ingin, kalau memang dia berasal dari gereja A, ya Pak mohon bisa kembali ke tempat. Dia menolak, gak mau. Saya gak menemukan tempat yang aman seperti di gereja Elios ini Pak. Ya untuk pamer sidik begitu saya ya. Walaupun datang ke gereja itu dia mulai dari datang sampai doa berkat dia tidur. Ya usianya sudah 74. Dan tidak diterima. Mungkin ketika dia waktu datang terus tidur, ya gereja-gereja yang lain pakai musiknya, kalau enggak doanya gitu kan, dia mungkin kaget geragapan.
pusing ya mungkin begitu. Saya tidak tahu. Tetapi ketika dia hadir, katanya merasa nyaman, merasa diterima. Kami selalu mendoakan satu dengan yang lain bila punya pergumulan, mari silakan kirim melalui WA. Dari situlah ternyata diterima ini yang paling penting. Maka ketika kita diterima, kita dipulihkan dengan keadaan dari badai kehidupan ini. Itulah fungsinya, di mana dalam Filipi Roma pasal 5, Roma 15 ayat 5 sampai 7. Firman Tuhan berkata demikian. Roma pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan demikian. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk memuliakan Allah. Jadi keluarga Bait Elohim adalah di mana kita diterima satu dengan yang lain, tanpa memandang status sosial, tanpa memandang rupa, dan tanpa memandang oh ini itu dan sebagainya. Asal ada Kristus di dalam hatimu dan sama dalam hatiku, kita adalah anak-anak Allah. Itulah sebabnya yang ketiga, gereja atau rumah keluarga Allah adalah menjadi tempat kita mentransfer dan menerima dari nilai-nilai potensi kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, anak biasanya merekam semuanya. Anak-anak itu sangat cepat untuk merekam. Pada suatu hari saya selesai ibadah dari Selo Panggung, karena ibadah di Selo Panggung sore, kami ibadah di Magetannya pagi. Anak saya yang paling kecil tiba-tiba duduk di samping saya, berkata begini, "Pak, kenapa Papa ini khotbahnya di Magetan dan Selo Panggung kok sama?" katanya. Saya namanya pendeta, pintar buat alasan. Ya supaya jemaat di Selo Panggung juga menerima berkat yang sama dengan jemaat di Magetan. Nah, anak saya berkata begini, "Beda Pak, Selo Panggung itu beda. Bapak malas," katanya. "Ih Tuhan, saya disebut anak saya malas," katanya. "Ya beda dong Pak." Dari situ, oh ternyata anak saya memperhatikan bagaimana orang tuanya melayani. Malas katanya. Jadi penilaian anak saya yang paling kecil itu, mamanya berkata, "Syukur," katanya. "Kalau aku yang negur kamu ngomel, tapi kalau anakmu ya itu." Saya senyum-senyum dengan istri. Maka ketika saya tanya, "Loh kamu kok tahu?" "Iya, walaupun aku di sekolah minggu, aku lewat dengar Pak, kamu khotbah seperti itu," katanya. Wah, jadi Bapak Ibu, saya ditegur anak saya. Dari mana dia belajar? Mungkin dari jemaat satu dengan yang lain. Oh, kalau jemaat ini seperti ini liturgisnya, jemaat ini. Anak saya menilai. Maka Bapak Ibu, kita mari bagaimana mentransfer nilai-nilai kehidupan di dalam Kristus Yesus ini, supaya direkam oleh anak-anak kita dengan baik, dan mereka pun bertumbuh dengan baik untuk mengasihi dan mencintai Tuhan. Maka gereja di dalam Filipi pasalnya yang kedua ayat 2 sampai 5 dikatakan demikian. Filipi pasalnya yang kedua ayatnya yang kedua sampai dengan ayat yang kelima, firman Tuhan demikian. "Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri.
Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Inilah tempat di mana gereja atau rumah Allah atau keluarga Allah adalah laboratorium hidup. Satu dengan yang lain kita banyak belajar, saling melengkapi satu dengan yang lain. Ketika satu dengan yang lain saling melengkapi, maka di sana akan menjadi persekutuan yang indah. Bapak Ibu yang terkasih, di Gereja Elus Magetan itu ada banyak jemaat kami yang tidak bisa baca tulis. Kalau tidak bisa baca tulis, bayangkan bagaimana slide ini, nyanyian dituliskan di sini. Enek gunane napa mboten? Ora iso maca nulis, nggak bisa baca tulis, kita pakai LCD monitor. Lah terus nyanyi kaya ngopo? Kaya ikan lohan itu. Mangap gitu. Tepuk tangan, yes pokoknya melok mangap. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, orang-orang yang tidak bisa baca tulis itu ternyata memorinya kuat untuk menghafal tapi sing ora diwaca. Bagaimana? Lagu bahasa Jawa. Maka dengan lagu-lagu bahasa Jawa itu, maka kami kolaborasikan. Setiap ibadah kami kolaborasikan. Sing ora iso maca tulis juga ngerti aku memuji Gusti, memuliakan Tuhan dengan caraku, dengan hatiku, dengan ketulusanku. Bisa mereka satu dengan yang lain saling melengkapi. Maka anak-anak hari-hari ini berkata, ayo belajar juga lagu-lagu bahasa Jawa. Karena ini menjadi tempat di mana kita bisa mengabarkan Injil. Jadi Bapak Ibu, orang-orang di Selo Panggung itu, kalau kami adakan persekutuan di rumah jemaat, itu yang datang banyak sekali. Kadang 150 orang, kadang 200 orang. Ya, mereka bukan Kristen. Bapak Ibu bisa dilihat di FB saya itu. Mereka duduk bersila, kami nyanyi. Lah mereka nggak bisa baca tulis, nyanyian apa yang bisa mengerti? Katanya coro Melayu. Lek bahasa Indonesia itu disebut coro Melayu. Loh, coro Melayu itu gimana? Cara lari. Coro Melayu, boso Melayu katanya. Tapi kalau nyanyian bahasa Jawa, mereka mengerti. Ternyata Bapak Ibu, kita bisa mentransfer nilai-nilai Kristus melalui pemahaman mereka, dari kemengertian mereka. Maka disitulah satu sama lain harus saling rendah hati. Bukan untuk kepentingannya sendiri. Kalau semua pokoknya Pak Umar itu istini lega ya aku tuh belajar moco pokoknya. Kalau diper begitu, jemaat merotoli satu persatu, nggak akan bisa mendapatkan keteduhan hati, bisa diterima satu dengan yang lain. Itulah 3 hal penting yang harus kita pahami untuk menjadi keluarga Allah. Harusnya menjadi tempat di mana kita, tempat supaya kita dengan satu dengan yang lain bisa diterima, satu dengan yang lain saling melengkapi, satu dengan yang lain saling mentransfer atau menerima berkat itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, gereja harus bercirikan, atau kehidupan keluarga Allah harus bercirikan 4 hal supaya kita dapat melakukan 3 hal tadi, yaitu kasih, pendisiplinan, penundukan, dan penghormatan. Apa itu kasih Bapak Ibu? Di dalam hukum Kristus, kekristenan itu hanya mengenal 2 hukum. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Maka dengan hukum kasih itu Bapak Ibu, dalam bahasa Jawa dikatakan tresnanono Gusti Allah niro kanthi gumolonging ati. Tahu arti kata gumolonging ati? Bulat, tidak ada celah sedikit pun. Jadi orang yang mengasihi Allah tidak memberikan celah kepada siapapun atau bentuk apapun untuk dikasih selain Allah, dengan kemurnian hati, kemurnian jiwa. Di sanalah Tuhan berkata,
tresnanono Gusti Allah niro kanthi gumolonging atimu, dengan sepenuh hati, tidak memberikan celah, dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Yang kedua, pendisiplinan. Bapak Ibu, seringkali kata pendisiplinan ini kita salah mengerti. Itu sama dengan penghukuman, keliru. Pendisiplinan adalah pemberitahuan atau penjelasan dan pelatihan dalam hal-hal kebajikan secara konsisten. Jadi umat Tuhan dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 9, ajarkanlah kepada anak-anakmu ketika engkau berbaring, berjalan, dan seterusnya. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Nah, pendisiplinan ini penting. Jangan sampai mengkompromikan sesuatu hal dengan mengorbankan pendisiplinan. Ya, kami anak-anak sebelum tidur buka Alkitab dulu, baca satu ayat, bergilir. Mungkin anak-anak kita 1-2 kali akan rasanya begitu, tapi secara terus menerus anak-anak menjadi anak-anak yang seperti bangsa Israel diajarkan untuk mereka konsisten di dalam pengajaran. Karena firman Tuhan di dalam kitab Mazmur berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi setiap jalanku. Bayangkan ketika anak-anak berjalan dalam kehidupan ini tidak dengan tuntunan firman Tuhan, mereka akan tersandung dan terpeleset. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pendisiplinan ini penting. Yang kedua adalah penundukan. Nah, yang ketiga penundukan. Adanya kerendahan hati untuk menerima segala keputusan dan kehendak Tuhan dengan segala kerendahan hati. Maka Bapak Ibu, orang-orang yang menerima segala keputusan Tuhan dengan segala kerendahan hati, inilah yang menyukakan hati Tuhan. Banyak gereja-gereja pecah. Pendeta setelah memiliki kedudukan merasa dia mampu, maka memisahkan diri. Jadi sekarang ini di sinode itu entah 300 sekian sinode. Dari mula-mula hanya satu gereja adalah umat pilihan Allah. Sekarang menjadi bentuk kelompok-kelompok yang di Indonesia saja 300 lebih. Bisa dibayangkan. Apakah mereka orang-orang yang tidak mengerti apa-apa? Mereka orang-orang hebat. Justru karena kehebatanlah tidak ada kerendahan hati. Maka setiap pribadi jemaat dalam keluarga ada kerendahan hati, menerima satu dengan yang lain. Di sana ada sukacita yang melimpah. Lalu saudara, yang keempat adalah penghormatan dan penghargaan. Pernahkah kita memuji satu dengan yang lain dengan senyuman bahagia? Wow, kamu hari ini kelihatan segar, begitu? Bapak Ibu, penting dalam sebuah persekutuan satu dengan yang lain saling memberikan support, semangat. Hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah keringkan tulang. Oleh sebab itu, berilah support satu dengan yang lain. Berikan semangat satu dengan yang lain. Maka di sana Tuhan akan menunjukkan kasih karunia-Nya. Keluarga Allah, sebuah hubungan sosial yang dibangun dalam kerukunan, kebersamaan, keikhlasan, dan ketulusan. Sebagaimana dalam kitab Mazmur berkata, sungguh alangkah indahnya dan baiknya bila saudara hidup dengan rukun. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Jadi Bapak Ibu, berkat Tuhan hadir oleh karena kita menjadi keluarga Allah yang hidup dengan rukun, berdamai satu dengan yang lain. Bapak Ibu, tantangan di depan tidaklah lebih baik. Bapak Jokowi, Presiden berkata, tahun 2023 akan gelap katanya. Maka apa yang harus kita lakukan? Sebagai keluarga Allah, hidup dengan rukun, satu dengan yang lain saling menopang, maka di sana ada kekuatan.
Kami di Magetan menghadapi masa-masa sulit. Bahkan untuk membayar listrik saja kami nggak mampu. Sampai ya betul-betul sulit. Tetapi saya melihat karya Tuhan jauh lebih luar biasa. Sumber pangan melimpah. Bahkan kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sampai hari ini kami punya namanya pasar gotong royong. Orang bisa ngambil dan bisa mengisi. Di depan gereja, kami di depan gereja Magetan itu ada tempat di mana orang bisa mengisi dan orang bisa mengambil. Sampai hari ini masih berlangsung. Itu luar biasa. Banyak orang mendapatkan berkat dari kekurangan ketika kita rukun bersama sebagai keluarga Allah, di mana dikatakan 1 Timotius 3:15 tadi. Kita harus tahu bagaimana harus berpikir, bagaimana harus bertindak, harus berkata-kata. Kita paham serta sadar, aku adalah bagian satu dengan yang lain, seperti parsel, saling melengkapi. Maka ketika kita saling melengkapi, saya percaya kita akan menjadi sebuah karya yang indah di hadapan Tuhan. Kalau satu bagian dari permainan parsel itu copot atau hilang, pasti tidak akan membentuk karya yang indah. Hidup kita juga demikian. Keluarga Allah, Bait Elohim, patria Allah, di mana kita satu dengan yang lain saling melengkapi. Satu dengan yang lain menganggap lebih utama, sehingga di sanalah menjadi karya Tuhan yang indah. Biarlah kasih karunia Tuhan yang memampukan kita menjadi orang-orang yang sadar dan mengerti kalau kita menjadi keluarga Allah. Ada penundukan, ada pendisiplinan, ada kasih, dan ada satu dengan yang lain saling melengkapi. Kiranya kasih karunia Tuhan Allah yang melampaui segala akal akan memelihara kita, menguatkan kita, dan meneguhkan kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa di surga. Ajar kami untuk memahami dan mengerti betapa lebarnya, betapa dalamnya, betapa tinggi dan luasnya kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga melalui kasih-Mu itu Tuhan, kami menyadari kami umat-Mu yang atasnya nama-Mu disebut merendahkan diri, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Engkau Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Terima kasih Engkau telah menghimpunkan kami satu dengan yang lain di tempat ini dalam satu kasih Tuhan. Satu dengan yang lain saling menerima, dan satu sama yang lain saling melengkapi. Kuatkan dan teguhkan persekutuan kami Tuhan di dalam kasih-Mu yang tak terbatas. Kiranya Allah, sumber segala kemuliaan, kemasyuran, kasih karunia, menganugerahkan kepada kami kasih dari surga yang memampukan kami untuk bergandeng tangan, berjalan bersama di dalam satu untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Seluruh sidang jemaat di gereja Elios Surabaya ini Tuhan, Engkau mengerti pribadi lepas pribadi. Engkau memahami setiap pergumulan mereka. Bahkan setetesan air mata mereka Engkau tampung dalam kirbat-Mu. Engkau ya Tuhan yang akan memulihkan mereka. Yang terpuruk Tuhan angkat, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan yang susah Tuhan hiburkan. Menjadikan kami Tuhan pribadi lepas pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Memberkati Bapak Gembala bersama ibu keluarga hamba-Mu ya Tuhan, yang setia melayani Tuhan. Keluarga majelis, keluarga demi keluarga, seluruh sidang jemaat Tuhan. Apa yang mereka kerjakan dalam tangan mereka, yang di pasar, yang di kantor, yang di sekolah, dimanapun yang mereka lakukan untuk menjadi berkat, Tuhan, jadikanlah mereka kesaksian hidup di hadapan-Mu ya Bapa. Dimasyurkanlah nama-Mu melalui kehidupan seluruh sidang jemaat Tuhan. Anak-anak kami yang masih studi, Tuhan kuatkan dan teguhkan menjadi anak-anak yang disiplin di hadapan-Mu ya Bapa. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau menuntun menemukan berkat yang Tuhan sediakan.
Demikian para orang tua, demikian juga para ibu. Tuhan ku terus memberkati dan mengasihi semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita hidup sebagai keluarga Allah. Untuk menanggapi berita firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan. Kesaksian pujian dari pemuda remaja, dipersilahkan.
Pada saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kepada petugas dipersilahkan. Sambil kita menyanyikan pujian sungguh ku bangga Bapa. Persembahkan apa yang aku miliki, tidak berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian Terimalah. Ya Tuhanku, sedikit persembahan kami, kiranya dipermuliakan nama-Mu selalu ya Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih dan berkat-Mu yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah persembahan ini. Biarlah persembahan ini dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Berkatilah jemaat-Mu yang memberi maupun yang tidak sempat memberi. Berkatilah jemaat-Mu dalam setiap pekerjaan dan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan. Ajarkanlah kami Tuhan untuk terus mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pada saat ini kita akan mendengarkan pengumuman dari si acara. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Puji Tuhan, kami dari panitia mengucap syukur, berterima kasih untuk kedatangan Bapak Ibu pada malam hari ini dalam acara KKR. Pengumuman dari sini menyampaikan bahwa besok kita akan melanjutkan acara HUT, ibadah HUT dan sekaligus syukuran, renovasi dan pembangunan gereja Elo Surabaya beserta dengan sekolah. Maka kami dari panitia menghimbau kita semua supaya kita boleh ikut bersama-sama dalam kebaktian yang akan dilaksanakan jam 7 pagi di tempat ini.
juga bisa diikuti secara live. Khususnya kami ingatkan kepada Bapak Ibu wali murid ya yang sudah mendapatkan undangan untuk boleh turut serta seperti itu. Ya, demikian pengumuman. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Pada saat ini kita akan berdoa syafaat yang dipimpin oleh Pendeta Yan Peter Kamlasi. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, malam ini kami mengucap syukur kepadamu oleh karena Tuhan telah memimpin memberkati acara KKR yang diselenggarakan di dalam rangka HUT Gereja Elios Surabaya. Sekaligus ada syukur atas terlaksananya pembangunan renovasi gedung gereja dan sekolah di Surabaya ini. Semua ini karena anugerah dan kemurahan cinta kasih daripada Tuhan. Sangat bersyukur untuk firman-Mu yang sudah Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu Bapak Pendeta Umar Santoso. Mengingatkan kepada kami ya Tuhan bahwa setiap kami tidak diselamatkan oleh Engkau untuk hidup sendiri-sendiri. Bahkan Engkau sendiri pun tidak menyelamatkan kami sekaligus langsung membawa kami ke surga. Engkau menghendaki supaya selama kami ada di dunia ini kami boleh bersekutu satu dengan yang lain, membangun kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Maka kiranya lewat firman yang sudah kami dengarkan ini ya Tuhan, membawa kami masing-masing untuk merenungkan secara baik apa yang sudah kami lakukan sebagai bagian daripada tubuh Kristus. Karena tak satu pun di antara kami yang Engkau selamatkan untuk kesia-siaan. Tuhan mempunyai rencana yang khusus, spesial untuk tiap-tiap kami di dalam mengambil peran di tengah-tengah keluarga yang Tuhan satukan di dalam gereja-Mu. Ya Tuhan, kini kami doakan hamba-Mu, Engkau terus berkati bersama dengan keluarga dan dalam pelayanan. Majelis dan jemaat tempat di mana hamba melayani juga Tuhan Engkau berkati. Kini kami berdoa untuk masing-masing kami ya Tuhan yang sedang mengikuti acara ini, baik yang ada hadir di gereja maupun yang sedang ikut dari rumah. Engkau berkati kami satu persatu ya Tuhan. Di dalam kesehatan, di dalam rumah tangga, usaha pekerjaan, studi masing-masing anak-anak kami, atau bahkan pergumulan apa saja yang sedang dihadapi, ulurkanlah tangan kasih-Mu ya Tuhan, berilah pertolongan. Kami berdoa untuk rangkaian acara kami pada besok pagi. Engkau sendiri boleh memberkati ya Tuhan. Mengucap syukur karena dengan cuaca yang cerah boleh mendukung kami dalam acara malam ini. Kami percaya sebagaimana Tuhan menolong kami hari ini, maka dalam langkah-langkah ke depan dalam seluruh pelayanan kami pasti Tuhan memberkati. Sekarang kami doakan padamu ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, para pemimpin dari pusat sampai ke daerah. Tuhan pimpin, beri hikmat bijaksana untuk bisa mengatasi berbagai macam persoalan yang sedang melanda bangsa kami. Seluruh masyarakat di negara kami Indonesia ini, selamatkan dan berkati ya Tuhan. Termasuk di kota kami, kota Surabaya, di lingkungan tempat di mana kami tinggal. Selamatkan dan berkati semuanya ya Tuhan. Kami juga doakan padamu ya Bapa yang di sorga untuk permasalahan di seluruh dunia ini ya Tuhan, yang tentu saja juga turut mempengaruhi kehidupan kami masing-masing. Ada persoalan besar seperti pandemi COVID-19 yang sepenuhnya berlalu. Demikian peperangan di beberapa tempat yang turut mempengaruhi segalanya. Tuhan menolong. Berbagai macam ancaman ke depan, kami percaya dan bersandar terus kepada Tuhan. Karena sesuai dengan janji-Mu, Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan kami, sekali-kali tidak akan membiarkan kami ya Tuhan. Engkau adalah penolong dalam kesesakan, sungguh sangat terbukti. Terima kasih Bapa di sorga.
mengakhiri akan acara KKR malam ini, kami akan berpisah untuk kembali ke rumah masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang mati dan bangkit bagi kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kita adalah keluarga Allah, bersaudara di dalam Tuhan. Sebab itu mari kita pujikan pujian, dalam Yesus kita bersaudara. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan sambil bertepuk tangan. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Sesungguhnya kasih karunia-Nya nyata bagi orang-orang yang percaya dan takut akan nama-Nya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu yang disediakan Allah bagi orang-orang yang mengasihinya. Maka pulanglah, terimalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Kristus Yesus Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan saudara, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah KKR pada saat ini dengan memuji Tuhan dari Hymnos nomor 221, Tuhan memegang pimpinan. Kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang kedua. Karena kita percaya bahwa hanya Tuhanlah yang memimpin kehidupan kita. Tuhan memegang pimpinan dalam tiap perbuatanku. Hatiku senang dan aman. Tuhan pemimpin hidupku. Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Peganglah tanganku erat, betapa keadaanku.
Tuhan pemimpinku. Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Ibadah kita telah selesai. Silahkan duduk dan bersaat teduh.